kami menyadari bahwa upaya kami untuk menyukakan Engkau pun tidak ada gunanya. Kecuali Engkau yang memampukan kami untuk senantiasa menyenangkan akan hati-Mu. Tuhan, tolong kami yang masih hidup dalam daging ini, untuk selalu bisa terima anugerah, senantiasa diselimuti oleh anugerah Tuhan, yang membuat kami menjadi orang-orang yang menyukakan hati-Mu, dan bukan sekedar man pleaser atau orang yang menyukakan hati manusia. Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus, biar sungguh itu ada pada hati setiap kami. Bukan hanya dalam perkataan dan di bibir kami, tapi biar sungguh keluar dari hati kami yang paling dalam. Petang ini hamba berdoa Engkau mengurapi setiap kami, dan membuat hati kami makin berkenan di hadapan-Mu. Berikan akan firman-Mu, roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun saat ini atas setiap hati dan pikiran anak-anak Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar apa yang kami dengar, yang kami terima, yang kami nikmati, mengubah, memberkati hidup kami, dan kami pulang sebagai pribadi yang dibaharui Tuhan. Berikan haus dan lapar akan Engkau lebih lagi ya Tuhan, karena itu kerinduan hati-Mu sendiri yang Engkau ingin berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya pada Dia berkata, Amen. Amen. Silakan duduk saudara. Malam hari ini, kita akan belajar seorang yang bernama Kaleb. Dan sebelum kita lebih lanjut bicara akan hal ini, saya mau katakan begini saudara, bahwa ada lebih dari 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Dalam kenyataannya, dari mereka yang keluar dari Mesir itu, terutama yang lahir di tanah Mesir, hanya 2 orang sisa yang bisa masuk tanah perjanjian. Kalau Anda baca Alkitab dengan baik, kita menjumpai kenyataan bahwa perjanjian lama itu merupakan shadow atau bayang-bayang, dan perjanjian baru merupakan substannya atau hakikatnya atau penggenapannya. Mempelajari perjanjian lama, kita diberi begitu banyak warning, peringatan oleh Tuhan sendiri. Betapa tidak mudahnya sebetulnya menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang sudah mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Beberapa orang mendapatkan nubuatan-nubuatan yang begitu ajaib. Tapi berapa banyak di antara yang mendapatkan janji Tuhan itu, pada akhirnya bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Nah, belajar dari pengalaman orang Israel, kalau lebih dari 2 juta, hanya bisa masuk 2 orang, maka betapa seriusnya sebetulnya kita harus ikut Tuhan kita. Dan kalau kita bisa menjumpai 2 orang ini, yang akhirnya bisa menikmati apa yang Allah janjikan dalam hidupnya, maka menurut saya tidak berlebihan kalau kita juga mempelajari apa yang mereka punya, yang membuat Allah begitu berkenan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Nah, hari ini kita akan belajar akan pribadi yang bernama Kaleb. Banyak orang sudah mengerti bahwa Kaleb, ada yang mengatakan arti namanya adalah apa? Anjing. Tapi ada juga para ahli lain yang berpendapat sedikit berbeda, tapi lebih parah dari itu. Dia berkata Kaleb bukan anjing sebetulnya, tapi marah seperti anjing gila. Nah, itu lebih parah lagi terjemahannya. Saya tidak mempersoalkan apa artinya. Kalau Anda punya nama Kaleb, ya saudara banggalah dengan nama itu. Saya punya teman yang jadi pendeta, namanya Kaleb, dan dia bangga dengan panggilannya, walaupun pada umumnya orang tahu minimal yang paling sopan nama Kaleb itu artinya apa? Anjing. Alright. Tapi si Kaleb ini punya sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh orang atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, setiap kali Alkitab bicara akan nama Kaleb, selalu dihubungkan dengan 2 hal dalam hidupnya. Nanti akan kita perhatikan. Kita belajar tentang Kaleb. Setiap kali nama ini disebut,
maka ada dua kata yang selalu atau hampir selalu menyertai akan nama ini. Mari kita lihat dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan 14 ayat 24 dan ayat yang ke-30. Bilangan 14 ayat 24 dan ayat yang ke-30. Bilangan 14:24 Alkitab berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Bahasa Inggrisnya, karena lain roh yang ada padanya. Dia punya roh yang memang berbeda. Itu yang ngucapin Tuhan sendiri. Dia berkata karena lain roh yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Atau dikatakan dia mengikuti aku dengan sepenuh hati. Perhatikan nih. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Lihat sekarang pada ayat yang ke-30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, perhatikan ada dua kata. Saya akan buktikan nanti dengan dua bagian firman lagi, atau bahkan lebih, bahwa setiap kali nama ini disebut, setiap kali Alkitab cerita tentang orang yang bernama Kaleb, selalu kalau Anda perhatikan, yang pertama ada kata kecuali. Nanti kita akan lihat berkali-kali dikatakan kecuali Kaleb, kecuali Kaleb, kecuali Kaleb, kecuali Kaleb. Tapi Alkitab juga memberikan reason. Mengapa orang ini terima pengecualian dari Tuhan? Mengapa sampai berkali-kali dikatakan kecuali Kaleb? Rupanya ada kata kedua yang selalu mengikuti akan nama ini, yaitu kata sepenuh hati. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa ayat untuk membuktikan apakah benar dua kata ini selalu mengikuti kemanapun nama itu disebut. Lihat dengan saya di Bilangan pasal yang ke-32 sekarang. Bilangan pasal 32, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bilangan 32, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Alkitab berkata, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali, perhatikan, Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya, perhatikan ini, mengikuti Tuhan dengan apa? Sepenuh hatinya. Lihat, ada kata kecuali Kaleb, tentu dan Yosua. Tapi Alkitab mengatakan nama Kaleb itu dikecualikan oleh Tuhan. Kecuali Kaleb. Oleh karena apa? Oleh karena Kaleb ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yang membuat dia exception, dia terima exception dalam pandangan Tuhan. Dia terima pengecualian dalam pandangan Allah. Oleh karena Tuhan melihat orang ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Lihat sekarang di dalam Ulangan pasal yang pertama. Kitab Ulangan pasal yang pertama. Kitab Ulangan pasal yang pertama. Perhatikan pada ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ulangan pasal yang pertama, ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ketika Tuhan mendengar gerutuanmu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Perhatikan, kecuali siapa? Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya
akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena, ini alasannya, dengan apa saudara? Sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Lihat, disebut lagi, kecuali Kaleb. Sebab dia dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan Allahnya. Jadi rupanya ini buat Tuhan adalah hal yang besar. Sepenuh hati itu hal yang besar bagi Tuhan. Sehingga berkali-kali sudah kita baca, setiap kali namanya disebut, alasannya juga diungkapkan bahwa dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kalau berkali-kali Tuhan ngomong seperti itu, berarti ini hal yang serius. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Lihat dalam Yosua pasal yang ke-14. Kita akan menjumpai akan beberapa statement yang sama. Yosua 14. Saya baca mulai ayat yang ke-6. Mari kita lihat akan perikop ini menarik sekali saya baca buat saudara. Yosua 14, lihat mulai ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Sepenuh hati. Garis bawahi lagi itu saudara. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab, perhatikan, engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan apa? Sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena, perhatikan, ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu apa? Berhenti berperang. Nah perhatikan. At least 6 kali disebut di Alkitab. Di perjanjian lama minimal 6 kali saya temukan. Nama Kaleb disebut dan dikatakan kecuali Kaleb, kecuali Kaleb, kecuali Kaleb. Dan selalu kemudian Tuhan memberikan alasannya. Mengapa kecuali Kaleb? Oleh karena orang ini mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya mau katakan lagi buat saudara, bagi Tuhan, kalau kita mengikut dia sepenuh hati, itu hal yang besar bagi dia. Bukan soal keuangan saudara, bukan soal waktumu, bukan soal tenagamu, bukan soal apapun. Tapi yang paling utama dia minta buat kita adalah ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Persoalannya adalah begini, apa maksudnya sepenuh hati ikut Tuhan? Nah ada hal yang menarik saudara. Kata sepenuh
Ini kata yang sama ketika Alkitab berkata di bagian lain di firman yang mengatakan bahwa Tuhan mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi kata sepenuh itu sama dengan kata ditahbiskan atau mentahbiskan. Nah, apa artinya ditahbiskan? Ternyata pentahbisan itu dalam terjemahan hurufiahnya bukan pelantikan, bukan. Tapi pentahbisan itu dalam terjemahan hurufiahnya artinya mengisi kedua belah tangan dengan minyak sampai luber. Aneh. Mungkin pada waktu itu ketika mereka ditahbiskan, tangan mereka diisi dengan minyak pengurapan sampai luber. Tapi memang kata pentahbisan sebetulnya dari kata aslinya itu sebetulnya terjemahan hurufiahnya artinya tangan yang diisi dengan minyak sampai luber. To fill his hand, mengisi akan tangannya. To overflow, sampai limpah. Dan dikatakan, to do anything in abundance, mengerjakan segala sesuatu dalam kelimpahan. Without holding back, tanpa kita mundur lagi, tanpa kita menahannya lagi. Dan itu yang sebetulnya Allah inginkan di dalam hidup kita. Dan tangan di sini artinya power atau kekuasaan, means atau sarana, atau direction atau arah. Tangan bisa kerja dengan kuasa sebagai sarana kerja, tapi juga penunjuk arah. Dan apapun yang kita kerjakan harus in abundance, dalam limpah, luber sebetulnya. Nah, sekarang gabungkan dengan kata hati. Sepenuh hati ikut Tuhan itu artinya apa? Dengan pemahaman ini kita mengerti, sepenuh hati ikut Tuhan artinya, waktu engkau mengikut Tuhan setiap hari, hatimu harus luber. Bukan dengan hati yang merugi, saudara. Bukan dengan hati yang kekurangan sesuatu, tapi hati yang luber. Dengan segala yang luber di hati, engkau ikut Tuhan. Nah, banyak orang hatinya ikut Tuhan tidak cukup luber. Digambarkan seperti tangan yang tidak cukup luber dengan minyaknya Tuhan sendiri. Nah, apa akibatnya? Apa ciri orang yang hatinya tidak luber dengan Tuhan? Sebetulnya sederhana, ini gambarannya. Saya harap membuat Anda mengerti. Siapa yang tahu bahwa di pintu itu ada engsel? Coba angkat tangan. Siapa tahu ada yang tidak tahu, saudara. Alright? Nah, kalau engsel itu, kalau Anda tahu engsel, biasanya engsel dirawat dengan cara diberi apa? Minyak kan? Minyak yang cukup. Artinya tidak hanya pas tapi luber, cukup. Nah, begitu ada minyak, ketika digunakan tidak berbunyi. Maka engsel bisa mengayun dengan begitu ringan dan menolong kita tidak berat menutup akan pintu. Satu hari mungkin, rumah itu Anda tinggal berbulan-bulan, tidak ada orang yang merawat, Anda kembali ke rumahmu. Ketika engkau buka pintu, tiba-tiba Anda sadar, engselnya sudah lama tidak dirawat dan tidak diberi minyak. Sudah begitu kering sekali, ketika Anda mulai buka, terdengar bunyi yang aneh. Seperti kucing kejepit pintu. Anda ngerti itu? Kenapa bunyi? Kenapa bunyi, saudara? Sebab bukan nggak ada minyaknya. Ya, karena nggak ada minyak lalu bunyi. Tapi yang membuat bunyi itu apa? Terjadi apa? Gesekan antara logam dengan logam. Nah, kalau Anda biarkan, akan ada bagian-bagian dari logam-logam itu yang kemudian teriritasi. Ngerti ya? Itu akhirnya akan rusak. Hidup kita, hati kita, kalau engkau tidak luber dengan Tuhan. Kita semua mengerti, hidup ini tough. Hidup ini berat, tidak gampang. Semua orang menyadari, kita menghadapi begitu banyak hal yang tidak mudah. Nah, kalau hatimu tidak luber kepada Tuhan, dengan gampang ketika terbentur dengan hal yang keras, engkau akan teriritasi, lalu engkau kecewa. Ngadepin apapun yang berat, tiba-tiba engkau berkata, mana pertolongan Tuhan? Begitu dirasa terlambat sedikit, padahal Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Kita yang terlalu tergesa-gesa. Tapi kita punya penilaian kan? Begitu kita berasa, mana pertolongan Tuhan? Dengan gampang kita kecewa, kita ngomel dan menggerutu.
Buktinya orang Israel setiap punya masalah ngomel. Setiap punya problem, dia menggerutu. Sampai dihitung oleh Tuhan. Sampai dia berkata, yang sudah ngomel 10 kali, mati saja sampai di sini. That's it. Tidak tahan telinganya dengar omelan anak-anaknya sendiri. Kenapa kok bisa ngomel? Seperti engsel yang tidak ada pintunya. Kalau engselnya ada minyaknya, maaf. Kalau engsel ada minyaknya, dibuka tidak pernah ngomel. Tapi engsel yang tidak ada minyaknya, yang tidak overflow, setiap dibuka ngomel. Itu bahasa roh. Roh setan. Setiap dibuka ngomel. Setiap dibuka ngomel. Itu kenyataan yang dihadapi banyak orang Kristen. Engkau ikut Tuhan, saudara. Hatimu mesti luber. Sebab saudara dihadapkan kepada banyak hal yang akan membuat Anda kaget. Apa yang kelihatannya baik, ternyata tidak baik. Yang kelihatannya tidak baik, ternyata malah baik. Kalau hatimu tidak luber, saudara, bahaya. Sebab hikmatnya terlalu tinggi buat kita. Susah nalar kita ngerti caranya bekerja. Susah otak kita memahami cara Tuhan bergerak dalam hidup kita. Kalau engkau nggak punya persediaan hati yang luber dengan dia, dengan gampang engkau akan kecewa berkata, Tuhan kok kayak begitu. Kalau cuma begitu gua bisa jadi Tuhan katanya. Dan saya beritahu saudara, banyak orang akhirnya pahit hati dengan Tuhan. Oh enggak Pak, saya dengan si A, si B. Lah kok bisa begitu? Ya itu karena Tuhan. Nah, dan karena kita takut ngucap aja. Tapi berapa banyak orang yang hatinya gampang kecewa, gampang pahit. Karena engkau tidak luber hatimu ke dia. Hati luber seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Diberi kesempatan nyembah lagi patung. Nebukadnezar dia berkata, tidak perlu. Kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan tolong kami. Tapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung dari Tuhanku. Bayangin. Masukin dapur api dikalikan 7 panasnya, yang nyeret mereka masuk aja mati. Justru di situ mereka ketemu dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Orang yang hatinya luber akan berkata, seandainya tidak, tetap aku akan ikut dia. Itu luber hatinya. Kalau tidak, hatimu hati pedagang. Aku beri ini dapatnya apa Tuhan? See? Banyak orang Kristen mau dagang dengan Tuhan kan? Saya beritahu Anda tidak akan pernah untung, saudara. Nggak pernah bisa. Karena itu motif yang sangat Tuhan tidak ingini. Petrus sebelumnya dia berkata begini, kami telah meninggalkan segala sesuatu, kami dapat apa dong? Tapi setelah Yesus bangkit, Tuhan merevisi perkataannya. Di balik dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ketika dia mengiyakan, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan membuat kamu untuk dapat bulunya atau makan dagingnya atau peras susunya. Tapi oleh karena engkau mengasihi aku, engkau mengasihi domba-dombaku. Itu diajar hatinya luber. Ingat tadi saya berkata, ada banyak hal dalam hidup kita yang nampak di depan tidak sama dengan kenyataan, saudara. Saya beri Anda ilustrasi ini. Saya harap akan bisa menolong saudara mengerti apa yang Tuhan mau, punya hati yang luber ke dia. Saya pikir ini cuma cerita lah saudara ya. Tapi juga mungkin terjadi, I don't know, saya nggak tahu. Tapi menurut saya ini cerita. Dikisahkan Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya. Pak, kok Bapak banyak dongeng ya minggu ini? Iya, karena Anda anak-anaknya perlu didongengin tiap malam saudara. Ada Tuhan mengutus akan 2 malaikatnya, 1 malaikat senior, yang kedua malaikat yang junior. Tuhan berkata, yang junior, kamu belajar sama yang senior. Jangan banyak komplain, jangan banyak tanya, amati dulu baru tanya. Amati yang banyak, perhatikan dulu, kalau sudah nggak ngerti, baru tanya. Siap bos katanya, dikirim ke dunia. Jadi yang senior dan yang junior. Mereka jalan di bumi ini dengan penampilan seorang hamba Tuhan. Saudara. Nah pada waktu itu mereka datang ke sebuah rumah. Rumah ini rumah kuno, rumah antik yang mahal sekali harganya.
Dan ada seorang kaya yang baru saja membeli akan rumah antik itu, baru beberapa hari dia pindah ke rumah antik itu. Dan si kaya ini kikirnya luar biasa. Hatinya tidak luber, hatinya tetap mau ambil apa yang untuk dirinya sendiri. Si dua malaikat ini ketuk pintunya, orang kaya ini bukain pintu. Kenapa? Katanya. Lalu yang senior berkata, Bapak selamat malam, kami berdua ini hamba Tuhan, katanya. Ya, iyalah bukan tukang jualan barang kreditan lah, ini hamba Tuhan benar nih kelihatannya. Dari mukanya, dari apa, kelihatannya hamba Tuhan. Maunya apa? Katanya. Ya kami sedang dalam perjalanan jauh. Ini sudah malam dan hujan turun, kami tidak ada tempat untuk berteduh. Kalau diizinkan, bolehkah malam ini kami bermalam di rumah Bapak? Wah, dia keberatan. Baru pindah, ini hamba Tuhan, ngerepoti. Ntar minta makan, minta sumbangan lagi lah, segala macam. Mau ditolak ya, tapi gua anak Tuhan, kalau nggak ditolak nanti, gimana ditolak, gimana, dia susah sekali. Akhirnya dia berkata, boleh. Tapi gini ya, tidur seadanya. Dia punya kamar banyak padahal. Saya nggak punya ruangan buat Anda nih. Di bawah ada basement, nggak ada kasurnya. Cuman lantai dari semen. Kalau mau di situ. Tapi nggak usah minta makan loh ya. Katanya. Pagi-pagi keluar. Dibentak-bentak. Yang senior ini berkata, oh ya Pak, kami sudah berterima kasih. Seberapa Bapak mau tolong kami, sudah kami mengucapkan terima kasih. Ya sudah katanya. Sana, turun. Katanya gitu. Lalu dua ini turun. Yang junior, saudara, sudah nggak tahan pengen pukul, tapi dia berkata kan malaikat nggak boleh mukul orang kalau nggak diperintah Tuhan. Jadi dia tunggu, seniornya tenang sekali, saudara. Lalu kemudian turun. Gelap, lampunya mungkin sedikit, nggak banyak. Gelap, dingin sekali. Tidak ada apa-apa. Cuman lantai dari semen. Lalu mereka tertidur, rebah di lantai yang dingin itu. Lihat sekitar, tiba-tiba yang senior lihat sesuatu. Bahwa ada bagian dari tembok itu yang lubang. Lalu yang junior sudah nggak tahan, sudah mau tidur, dia masih sempat melihat yang senior itu bangun, dia lihat ke arah lubang itu dari dekat, terus kemudian tiba-tiba tangannya digerakkan. Dan tiba-tiba itu tembok yang lubang tertutup rapat. Bahkan dia lapis lagi. Lapisan kedua. Jadi, malaikat saudara. Kalau tukang lama, ya toh? Malaikat. Yang kedua ini dongeng, jadi gampang. Semau saya wong dongeng, saudara. Saya mau 3 detik, wong dongengnya saya yang cerita, saudara. Tutup rapat sekali. Terus tidur. Yang junior berpikir gini, wah ini memang senior hebat. Dihina, dimaki-maki, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ya toh? Temboknya lubang, dia betulin. Wah, ini aku belajar hamba Tuhan sejati. Makanya dia suruh mentorin aku. Hatinya sudah kayak Yesus katanya. Wah, ini orang luar biasa, ini malaikat luar biasa. Terus dia tidur. Hari pertama aku belajar banyak. Mengampuni tanpa batas. Wah, merdeka dalam mengasihi siapapun. Lalu kemudian dia tidur. Besok pagi-pagi sudah dibangunin oleh orang yang punya rumah, diusir keluar. Dan mereka dengan sopan berkata, terima kasih untuk kebaikan hati Bapak. Ya, katanya. Kami mau pamit. Ya, cepat, diusir keluar. Banting nih. Luar pintunya dibanting. Lalu mereka jalan terus. Yang junior diam. Yang senior tidak menunjukkan amarah. Senyum-senyum, dia jalan terus. Malam yang kedua, mereka masuk ke rumah seorang petani yang sederhana. Petani ini hanya punya beberapa ekor sapi. Dan suami istri tidak punya anak, tapi rukunnya luar biasa. Saling mencintai. Makan itu sepiring dimakan berdua. Segelas diminum berdua. Selain rukun juga hemat cucian, saudara mungkin begitu. Pokoknya semua dia nikmati berdua. Rukunnya luar biasa. Jalan kemana-mana gandengan berdua. Ya toh, kecuali tempatnya sempit, lepaskan gandengannya lalu satu persatu. Jadi ini rukunnya luar biasa. Dia ketuk pintunya, mereka berdua menerima kedua malaikat ini. Yang senior berkata begini, Pak, kami ini hamba Tuhan.
kami melakukan perjalanan jauh. Tidak ada tempat bermalam. Bolehkah kami bermalam di tempat Bapak? Oh silakan. Dua-duanya seperti duet yang begitu solid. Jawabnya bersamaan, saudara. Tanda hatinya memang betul-betul tulus. Oh, silakan. Dia terima. Makan dulu ya. Nanti setelah makan, mandi dulu. Lalu kemudian baru tidur katanya. Sediakan makan seadanya ya. Keluarkan semua yang mereka punya. Sederhana orangnya. Mereka makan sampai kenyang. Mereka bisa mandi. Mereka segala macam. Terus mereka berkata begini. Bapak-bapak, kami hanya punya kamar satu. Silahkan pakai kamar kami. Kami berdua suami istri akan tidur di dapur tidak masalah. Oh terima kasih kata malaikat senior. Langsung masuk kamarnya. Yang junior mikir kok nggak tahu diri senior saya ini. Harusnya kita di dapur. Daripada di basement, di dapur lumayan. Kalau lapar masih ada mungkin sisanya tadi. Di basement dingin. Ini orang begitu ramah. Diberikan kamar tidurnya langsung masuk katanya. Tapi kan Tuhan sudah pesan, jangan banyak komentar. Lihat, amati dulu, lalu dia tahan mulutnya. Lalu taruhkan tempat tidur dari suami istri ini, dan suami istri ini tidur di dapur. Malam tidur nyenyak sekali. Sepertinya tidak ada kejadian apa-apa. Besok pagi waktu mereka bangun, gempar, saudara. Satu sapinya mendadak mati. Tadinya sehat sekali. Mendadak mati. Dan ketika mati yang senior hanya diam aja. Dia malah pamit, dia berkata, ya maaf aku mengganggu kamu tadi malam. Aku ikut berduka cita atas kematian sapimu. Tapi ya kami harus melanjutkan perjalanan. Tidak ada tata gereja yang mau mengatakan penguburan sapi, nggak ada. Jadi maafkan saya harus meneruskan perjalanan. Yang junior merasa, ini senior gak punya perasaan. Bingung sekali. Nah, waktu mereka pergi di tengah jalan, yang junior sudah nggak tahan. Sudah. Dia bilang, aku harus tanya sesuatu. Ini seniorku tidak benar ini. Lalu ketika itu dia berkata, maaf ya, malaikat senior katanya. Saya harus bertanya setelah saya mengamati banyak. Dia bilang, apa pertanyaan? Kamu ini tidak adil. Sebagai senior tidak memberi contoh sikap yang benar. Junior bisa marah-marah itu kan keajaiban, saudara. Loh kok bisa? Katanya. Coba perhatikan. Malam pertama kita dihina sama si kaya itu. Yang hatinya tidak luber ke Tuhan dan ke manusia. Kita dibentak-bentak dikasih basement yang dingin dan gelap. Perlakuan seperti itu kamu balas dengan kebaikan. Temboknya lubang sedikit, kamu tempel. Bahkan kamu lapisi lagi. Begitu rapat dan kuat. Sekarang tadi malam, ini petani miskin terima kita. Dikasih makan, tidur di kasur mereka. Sapinya mati kamu biarin. Harusnya kamu proteksi dong. Kalau perlu beranak 13. Balas dong kebaikan mereka. Sapinya mati malah kamu pulang. Hanya berbelasungkawa. Tidak ada urusan apa-apa sepertinya. Pergi begitu saja. Ini tidak benar katanya. Lalu yang senior itu, tanda dia senior, orangnya mesti cool, tenang. Kalau gugupan itu masih junior, saudara. Loh saya sudah berkumis Pak. Berkumis tapi masih baby bayi berkumis. Kalau Anda itu masih junior. Masih emosi tinggi, masih junior. Tanda Anda senior, cool, tenang. Orang yang berpengertian punya cool spirit, kata Alkitab. Ya, punya understanding. Seniornya cool, tenang sekali. Makin dekat dengan Tuhan, makin tenang. Makin jauh, makin blingsatan, saudara. Hati-hati. Jadi kalau Anda gampang gugupan, masih junior itu. Perlu belajar lagi. Lihat sapi mati, Anda nanti akan tahu apa yang terjadi. Lalu kemudian yang senior berkata begini. Sebetulnya yang terjadi tidak seperti yang kamu lihat di depan. Ada banyak hal di belakang yang kamu tidak lihat. Jangan lihat hanya yang di depan. Belajar juga melihat yang di belakang. Melihat yang di depan akan mengecewakan. Memahami yang di belakang. Dia bilang, sudahlah jangan berfilsafat, jelaskan ke saya.
Dia bilang begini, kamu tahu, waktu kita di rumah orang kaya yang kikir itu, menjelang kita tidur, aku melihat ada lubang pada temboknya. Sengaja aku bangun, aku ingin mengintip di belakang tembok itu apa. Dan kamu kan tidak tidur, kamu kan tidak mengintip. Enggak, aku mau tidur. Kamu kan tahu aku buat, iya. Ternyata kamu tahu, waktu aku intip, ternyata pemilik rumah lama zaman dulu punya harta karun tersimpan di bawah. Itu temboknya lubang. Karena orang itu kikir, aku tutup temboknya. Aku lapisi lagi, supaya jangan tambah kaya. Nanti tambah kayak setan katanya. Jadi aku tutup, supaya aku tutup berkatnya. Dia tidak akan tahu ada harta luar biasa di situ. Aku nggak tahu, makanya jangan hanya lihat yang di depan. Belajar memahami juga yang di belakang. Lah sapi mati katanya. Dia berkata, makanya kamu harus ingat perkataan Yesus. Harus berdoa dan berjaga-jaga. Jangan tidur terus katanya. Apa yang terjadi? Waktu kamu tidur mendengkur keras tadi malam, kamu tahu malaikat maut masuk kamar. Dia hunus pedangnya, dia mau pukul, kaget lihat kita. Karena dia pikir yang tidur itu suami istri pemilik rumah. Saya bangun, saya bilang, dia kaget, loh ngapain di sini? Lah kamu ngapain di sini? Loh malaikat maut siapa? Dulu kita teman sepangkat sama, jadi kita ngobrol katanya. Terus dia ngomong apa? Dia ngomong begini, aku dapat tugas untuk ngambil nyawa istri petani ini. Lalu, ya karena suami istri merelakan tempat tidurnya buat kita, langsung saya berkata, jangan, aku larang. Nah, tapi harus ada yang mati, sapinya aja katanya. Aku gantiin sapinya katanya. Dia mau rupanya, sapi dia sikat. Dasar setan katanya, sapi pun dia sikat. Jadi yang di depan tidak tentu sama dengan yang di belakang. Tapi kita untuk ngerti gimana? Kan tidak ada malaikat senior yang setiap hari menjelaskan kepada saudara. Ya kan? Ketika kita dalam keadaan kebingungan, kalau hatimu ikut Tuhan tidak luber, engkau gampang kecewa. Engkau bisa berkata, apa-apaan ini? Mana keadilannya? Gitu. Kalau hatimu tidak luber dengan Tuhan, saya bilang, ya, mungkin saudara, engkau terlalu bangga dengan doamu. Oh ya, begitu gagal, Anda aku berdoa, hirata sataka, doa gua ini. Saudara berkata, tapi kan yang jelas, kita percaya everything is under His control. Semua dalam kontrolnya. Tuhan itu menentukan semuanya. Raja pemerintahan yang ngatur siapa? Tuhan. Dia bosan satu hari singkirin dia. 2 jam singkirin. Tidak ada yang maha kuasa. Hanya Tuhan kita yang maha kuasa. So what? Amen? Hatimu mesti luber. Kalau enggak gampang kecewa. Orang Kristen paling gemar doanya berpolitik. Tuhan biar si A jadi presiden. Kok Anda ngerti dia paling bagus? Ya menurut saya, menurut Anda nggak penting. Yang penting menurut Tuhan siapa? Kok ngatur, saudara? Sampai kadang-kadang Tuhan bingung, Tuhannya siapa? Lu atau gua? Terlalu ngatur kita. Katanya kita bilang, oh Tuhan kok Allah yang luar biasa. Tapi sebetulnya kita terlalu ngatur. Hati nggak cukup luber. Anda tahu perbedaan Tuhan dan Tuhan? Ini revelation baru, saudara. Tuhan dan Tuhan. Di mana bedanya? Cuman kursi aja bedanya, saudara. Yang di sini nggak ada kursinya, kemana Pak? Kita dudukin. Kursi pemerintahan hidup kita dudukin. Jadilah kita si Tuhan.
Tapi kalau kita berdiri dan duduk di bawahnya, Tuhan yang jadi tuan atas hidup kita. Ini ada Tuan Hadi, Tuan Simon, siapapun saudara. Kalau ini Tuhan. Di kursi ini saudara. Kalau kursi hidup saudara, pemerintahan hidup engkau serahkan ke dia, Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Tapi kalau kursi yang kau duduki sendiri dan kau berkata, kalau sudah duduk lupa berdiri saudara, itu jadi Tuhan. Dan itu yang menghancurkan begitu banyak dalam hidup kita. Yang paling mampu mengendalikan hidup kita adalah Dia, Tuhan Yesus, dan bukan manusia kita. Ini masalah serius. Nah, banyak orang Kristen hatinya nggak cukup luber. Ada banyak hal yang di luar pengharapannya. Sebab apa yang dipikirannya terlalu rumit untuk dipahami cara berpikir kita. Dan Tuhan berkata, ya sesukaku. Mau tak keluarin tak apa, sesukaku. Itu kan di dalam tangannya dia. Semaunya dia kan. Hatimu harus luber dengan dia. Apapun Tuhan, engkau mesti benar. Apapun Tuhan. Kita bukan, dengernya. Sebagai anak Tuhan di Indonesia, bangsa ini bukannya acuh tak acuh dengan negara. Semua kita ngerti, kita sembahyang buat negara kita. Sembahyang benar saudara. Saya termasuk ikut sembahyang hari itu. Segenap hati. Tapi tidak ada orang bisa kontrol Tuhan dengan doa kita. Never. Doa itu harusnya mengatakan yang jadi keinginannya Tuhan. Bukan menentukan ngatur Tuhan harus seperti apa. Seperti yang kita mau. Jangan salah. Dalam doa engkau tidak pernah bisa berubah jadi Tuhan. Tetap kita hamba. Dan kita anak-anaknya. Tetap kedaulatan di tangan Tuhan. Dan seringkali nanti pada ujungnya, selalu saya berkata, engkau akan berkata, sungguh tak terselami. Hikmat kebijaksanaan marifatmu terlalu dalam dan terlalu tinggi untuk otakku bisa mengerti. Amin. Orang yang hatinya luber dengan Tuhan, apa yang menjadi cirinya? Lihat Bilangan pasal yang ke-14. Kita Bilangan pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan 14. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8 perhatikan, ini penting. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka yang akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Intinya pada ayat yang ke-8, orang yang hatinya luber, selalu apapun dia tahu di sini penentuannya. Yaitu apa? Jika Tuhan apa? Berkenan kepada kita. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, kita pasti dapatkan Kanaan itu. Orang yang hatinya luber, selalu dia berkata, aku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Bukan yang lain. Hanya menyenangkan, menyukakan hati Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa biarkan ini jadi kerinduan hati kita yang paling dalam. Selalu berkata Tuhan, aku selalu dan hanya ingin menyukakan hatimu saja. Seringkali Tuhan itu memberikan choice kepada kita. Memberikan pilihan-pilihan.
Saya ikuti, kemarin saya sempat cerita, saya ikuti interview dengan hamba Tuhan Lisa Bevere, istrinya John Bevere. Ada seorang hamba Tuhan yang tanya dengan Lisa, dia berkata begini, sekarang ini kan banyak orang Kristen kalau pakai pakaian kan begitu-begitu kan, ketat, kayak Inul semua gitu, ini begini kan gitu. Boleh nggak sih katanya? Kita orang Kristen perempuan pakai begitu, boleh tidak? Selalu orang itu tanyanya, boleh tidak? Berdosa tidak? Kalau bilang berdosa, ayatnya di mana? Berapa kali disebutkan? Di indeks ada berapa katanya? Selalu dikejar terus gitu. Dia sebetulnya ingin dengar, oh boleh baru lega hatinya. Tapi pertanyaannya gini, boleh tidak? Ayo. Pakai gitu-gitu boleh tidak? Hamba Tuhan ini memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Saya ketika dengar, saya ketawa keras. Saya pikir, it's God's wisdom, saudara. Ya, ini hikmahnya. Dia ngomong gini, kalau dia expect seorang pangeran yang datang, berdandanlah seperti seorang princess berdandan. Ngerti, saudara? Jadi dari dandananmu, Anda tahu siapa datang kepada saudara. Anda beri gula, semut yang datang. Anda beri ikan asin, tikus yang datang. Kan? Jangan bilang boleh dan tidak boleh. It's true. Tapi saya pikir itu mewakili yang di dalam kita. Apakah kita bisa berkata yang di dalamku Tuhan, hanyalah ingin menyukakan hatimu. Saya berdoa kita bukan hanya menyanyi dengan bibir kita, tapi tulus keluar dari hati kita, menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Amen, saudaraku. Sekarang Anda tahu, kalau ada temanmu begitu-begitu, ada khotbah bagus tuh saya dengar. Ini tidak nyindir loh, saya hanya nirukan. Nah, itu bagus. Biar dia berpikir sendiri. Amen, saudaraku. Yang kedua, Yosua pasal 15. Yosua pasal 15. Kita cepat aja. Yosua pasal 15. Ayat yang ke-13 dan 14. Yosua 15. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Nah, perhatikan. Dalam Alkitab kita hanya dikatakan Kaleb menghalau ketiga raksasa itu. Dan mereka termasuk yang paling besar di antara para raksasa. Saya baca artikel menarik sekali. Ternyata dalam sejarah Yahudi, saudara, itu ada story tentang bagaimana Kaleb akhirnya mendapatkan Hebron atau Kiryat Arba. Ternyata itu sebetulnya dia dapat tanpa perang. Karena sejarah Yahudi menulis, justru pada saat Kaleb dan anak cucunya datang dan buyutnya, rombongan rame-rame itu datang. Rupanya ini raksasa-raksasa lihat Kaleb, bubar saudara. Lari terbirit-birit, itu ditinggal kosong. Anda bisa bayangin, opa umur 85 tahun. Masih kuat. Oh, saya percaya. Aku masih kuat seperti 45 tahun lalu. Saya pikir orang yang dengan Tuhan luber tetap ketahuan. Nah, perhatikan. Yang di dalam ini bisa dibaca dari luar. Kalau hatimu dengan Tuhan luber, tetap kebaca di luar. Alkitab mengatakan di Listra ada seorang yang lumpuh sejak kecil. Dia mendengarkan Paulus bicara. Alkitab mengatakan Paulus melihat imannya. Jadi iman bisa kelihatan. Dan melihat bahwa dia bisa disembuhkan. Jadi iman kan di dalam. Dia nggak ngomong apa-apa. Ekspresi wajahnya menunjukkan pancaran yang di dalamnya. Kalau hati kita luber ke dia, Anda tidak usah buat t-shirt, hatiku luber kepadamu Yesus.
Orang lihat wajah kita, Anda tahu, orang akan tahu, orang ini sungguh-sungguh ikut Tuhan sepenuh hati. Dan itu menggetarkan para raksasa. Anda bisa bayangin ini Opa. Jalannya mungkin sekuat-kuatnya kan 85 tahun, saudara. Didampingi anaknya, cucunya, buyutnya, mungkin cicitnya, saya nggak tahu, saudara. Jalan rame-rame, ayo ambil Kiryat Arba. Ini raksasa begitu lihat, dia teriak celaka. Opa Kaleb datang, katanya. Bubar, saudara. Tidak perlu perang. Dia ambil jatahnya tanpa pakai kekuatan manusianya. Tanpa berkeringat, dia dapatkan kota berkubu yang paling hebat, yaitu Hebron. Dan nama Hebron itu artinya fellowship, persekutuan. Saya percaya Kaleb berkata, ini karena relationship dan fellowship dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan tangan seorang opa 85 tahun. Tapi yang di dalam ini, karena luber kepada Tuhan. Orang lihat. Dan itu membuat orang berkata, ya sama yang begini jangan ribut dah kita. Lebih baik kita mundur. Percuma ntar kita diceritakan lagi di Alkitabnya. Kita dibantai. Let's go katanya. Get out of here. Kita keluar cabut. Angkat kopernya. Pergi saudara. Dan Opa Kaleb berkata, sepi ya katanya. Aku bisa pijetan sebentar sekarang. Bayangin. 85 tahun. Yang di dalam so strong. Overflow. In abundance. Limpah. Luber terhadap dia. Sepenuh hati. Yang terakhir, lihat Yosua pasal yang ke-20. Yosua pasal 20. Ayat 1 sampai 3 dan kita akan loncat pada ayat yang ke-7. Yosua pasal yang ke-20. Ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana. Sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Kalau Anda baca terus ini menarik, Tuhan itu adil luar biasa ya. Dia protek orang-orang yang harus terima keadilan. Ketika Tuhan minta kota-kota dikhususkan untuk maksud Tuhan. Ayat yang ke-7, ini yang dipersembahkan mereka. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim. Dan perhatikan, Kiryat Arba, itulah apa? Hebron di pegunungan Yehuda. Luar biasa ini. Akhirnya toh itu kota yang dari semula Tuhan janjikan buat dia. Waktu dia ambil di tangannya, dia berkata, Tuhan, ini buat engkau. Aku balikkan lagi kepadamu. Sebab asalnya daripadamu. Orang yang luber hatinya, dia tidak stingy, tidak gigil. Apapun dia bilang, it's yours. Tidak ada pride, tidak ada kebanggaan. Tidak ada monumen coba dibangun untuk dirinya. Semua untuk dia. Karena kerinduan hatinya hanya satu. Menyukakan hati Tuhan. Dia luber ikut Tuhan. Amen, saudara. Itu yang kita mau minta dari Tuhan. Ingat cerita perumpamaan Yesus, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang membuat yang 5 dikatakan bijaksana sebab dia punya persediaan minyak. Right? Dia punya sesuatu yang luber dalam hidupnya. Semua berdiri sama-sama. Jangan touch apapun dalam hidupmu. Kita arahkan hati ke Tuhan. Biarkan kita minta kepada Tuhan bahwa kerinduan hati kita adalah menyenangkan akan hatinya. Mari angkat tangan sama-sama di nama Tuhan. Menyenangkan, senangkan.
semua angkat tangannya di hadapan Allah yang baik. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Nah, perhatikan baik-baik. Anda lihat tangan masing-masing. Mulai hari ini, apapun yang kau buat, dengan hati yang luber di hadapan Tuhan. Kalau sepertinya yang engkau buat dengan tangan ini belum berhasil, kalau hatimu luber engkau berkata, Tuhan, ini hanya penundaan. Aku tahu tetap rencanamu luar biasa buat aku. Kalau ada orang minta nasihat, dan tangan ini harus memberikan direction, berikan dengan keluberan hati, tidak dengan menggerutu, tidak dengan marah. Kalaupun tangan ini harus diulurkan kepada yang sakit, biarkan diulurkan penuh dengan minyaknya Tuhan dari hati kita. Luber dengan belas kasihan, bukan melayani dengan terpaksa orang lain. Kalaupun tangan ini harus membalut orang yang luka, biar bukan dengan gerutuan, dengan amarah, dengan menyalahkan orang, tapi tangan ini membalut dengan hati yang luber dan tangan yang luber dengan minyak. Kalaupun tangan ini harus memberi, biar dia memberi dengan hati yang luber dan minyak yang luber keluar dari tangan. Apapun yang dikerjakan dalam keluberan hati yang luar biasa kepada Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan dalam hidup kita. Amen. Dan kita menikmati kebebasan yang Tuhan mau. Merdeka dalam Yesus artinya engkau dengan bebas melakukan dengan taat, dengan setia apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Katakan sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Biar musik saja yang lain semua arahkan hati ke Tuhan. Minta kepada Tuhan, berikan aku hati yang luber. Dan juga kau siapkan hati memberikan korbanmu. Tanya Tuhan dulu saudara, apa atau berapa yang harus kau beri. Jangan karena kebiasaan, jangan karena decision manusiamu. Pakai waktu-waktu seperti ini untuk belajar mendengar Tuhan bicara. Jangan karena kebiasaan, lakukan karena engkau taat dengan Dia. Engkau akan menikmati apa yang dari Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau kerjakan seperti yang Dia mau. Bukan soal jumlahnya, tapi soal ketaatan. Ini bukan soal jumlah, tapi soal ketaatan. Belajar, minta, tanya tuntutan Tuhan. Apa yang engkau mau, berapa yang engkau mau Tuhan. Biar kita datang dengan tangan dan hati yang luber dalam ketaatan ke Dia. Terima kasih Tuhan.